Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Aulia, NIM 2101020125. Prodi PGSD kelas D, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang urgensi agama Islam. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci tentang urgensi agama Islam, saya akan menyebutkan terlebih dahulu pembahasan apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama, ada pengertian ruang lingkup dan fungsi agama. Yang kedua, ada sistematika Islam Palestina. Dan yang ketiga, ada hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Urgensi agama bagi kehidupan manusia sangat strategis untuk mengakses kebahagiaan dunia dan akhirat. Urgensi agama Islam merupakan keharusan mutlak untuk dilaksanakan secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab guna mencapai kesejahteraan hidup sebagai wujud peribadatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan pertama dari urgensi agama Islam yaitu pengertian ruang lingkup dan fungsi agama. Banyak ahli yang menyebutkan agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan yang mengatur keadaan manusia mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Adapun pengertian Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Dengan demikian, pengertian agama Islam dari segi istilah adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan atau akidah, ketentuan-ketentuan ibadah, dan muamalah atau syariah, dan yang menentukan proses berpikir, berbuat, dan proses terbentuknya kata hati atau akhlak. Kemudian ada ruang lingkup agama. Ruang lingkup agama secara umum adalah hal-hal yang menjadi pedoman pokok bagi agama tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, keyakinan atau kredial, yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan menciptakan alam. Yang kedua, peribadatan atau ritual, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Dan yang ketiga, ada sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta lain yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Adapun ruang lingkup agama Islam sendiri pada dasarnya terdiri atas 3 unsur pokok, yaitu 1. Aspek keyakinan yang disebut akidah, 2. Aspek norma atau hukum yang disebut syariat, dan yang ketiga aspek perilaku atau yang disebut akhlak. Yang selanjutnya ada fungsi agama. Yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup. Pengendalian utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala usul pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapat sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur pokok terdiri dari pengalaman yang menerangkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis atau rohani dan sosial akan mampu menghadapinya dengan tenang. Dan yang kedua, sebagai penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya atau lama emangnya
Orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah agamanya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesal hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Orang yang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada. Yang ketiga, sebagai penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, tak peduli orang itu kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Lain halnya dengan orang yang beriman. Orang yang kaya, yang beriman, tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Dalam ajaran Islam, harta kekayaan itu merupakan titipan Allah yang di dalamnya terdapat hak-hak orang miskin dan anak yatim piatu. Begitu juga dengan orang miskin yang beriman. Batinnya akan selalu tentram, karena setiap yang terjadi dalam hidupnya merupakan ketetapan Allah yang membedakan derajat manusia di mata Allah. Bukanlah harta, melainkan keimanan dan ketakwaan. Dan yang keempat, pengendalian moral. Setiap manusia yang beragama dan beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya, terlebih dalam ajaran Islam. Akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintah untuk meminta dihormati. Islam juga mengatur hubungan orang tua dan anak dengan begitu indah yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pembahasan yang kedua yaitu ada sistematika Islam holistik. Arti holistik pada dasarnya berasal dari kata bahasa Inggris yaitu holistic, yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dari bagian-bagiannya. Adapun asal kata holisme diambil dari bahasa Yunani yaitu holos yang berarti semua atau keseluruhan. Adapun holistik menurut Islam dalam perkembangannya, agama Islam memiliki dua dimensi yaitu esoterik dan eksoterik, yang mana sebenarnya dua dimensi ini juga dimiliki oleh setiap agama di berbagai belahan dunia. Pada dimensi esoterik, agama melampaui batas ruang dan waktu. Bahkan agama berkutat di ranah rasional maupun non-rasional, tak terbatas dan mutlak. Sedangkan eksoterik agama sangatlah terstruktur, terbatas, dan berada dalam skup rasio dan bersifat relatif. Di era global ini, manusia dituntut serba cepat agar mampu survive dalam kehidupan yang penuh kecepatan ini. Lambat laun tinggi, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Manusia seakan berlomba-lomba dengan waktu, tidak memberi ruang pada kekalahan dan kegagalan. Contohnya adalah kasus bunuh diri di kalangan pelajar yang tidak siap dengan kekalahan. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak. Sebelumnya, apa sih akidah? Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan yang bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menghubungkan antara jiwa manusia dengan Allah. Syariah Islam adalah suatu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan Islam. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Dan sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Akidah, syariah, dan akhlak bagaikan satu pohon, di mana akidah merupakan akar, syariah merupakan batang, dan akhlak adalah dedaunan. Syariah dan akhlak akan tumbang tanpa adanya akidah yang mengakarinya. Akidah mendasari syariah dan syariah tanpa akhlak akan menjadi kejoliman.
Kesimpulannya adalah agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah. Ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga beruntunglah bagi mereka yang telah menjadi pengikutnya. Kemudian dapat pula melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Islam lahir membawa akidah, ketauhidan, dan melepaskan manusia kepada ikatan berhala-berhala serta benda-benda lain yang posisi hanyalah sebagai makhluk Allah. Dan ajaran Islam didukung oleh kerangka dasar agama Islam, yaitu akidah, tauhid, dan akhlak. Maka dari itu, peran dan fungsi agama bagi manusia sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan. Karena agama adalah satu pedoman hidup seseorang untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Salah satu tujuan agama adalah membentuk jiwanya berbudi pekerti dengan adab yang sempurna baik dengan Tuhannya maupun dengan lingkungan masyarakat. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.